Pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya baca dulu dari Putra di Punge. Assalamualaikum Ustadz, saya Putra di Punge mau bertanya, apa boleh orang-orang belajar agama Islam di YouTube dan menganggap orang di YouTube itu gurunya? Ya. Jadi yang disebut guru itu adalah orang-orang yang mengajar kebaikan. Misalnya kita buka YouTube, di situ ada Ustadz Abdul Samad sedang mengajar, atau Ustadz Adi Hidayat, ya, atau Ustadz dari Aceh juga, ya. Atau Amir Hamzah, Ustadz Amir Hamzah. Iya, semua guru kita. Ya. Dan sangat banyak pemirsa yang datang ke saya di Masjid Raya, di kantor saya. Mereka datang berterima kasih. Ya. Malah kita perlu kita beritahukan. Ustadz menjawab ini sudah mengislamkan lebih dari 20 orang. Oh, ya. Jadi orang-orang mualaf itu mencari saya, ya, mau masuk Islam katanya. Termasuk orang Cina beberapa orang, dan sekarang menjadi murid saya. Saya bawa mereka ke Masjid Raya. Hebat. Oleh Profesor Azuman, Imam Besar Masjid Raya, juga ada Pak Ustadz Ridwan Johan. Ini orang ini mau masuk Islam, Pak. Syahadatnya di Masjid Raya. Disyahadakan di Masjid Raya, diberikan semacam perangkat salat, ya, dan diberikan sedikit uang untuk para mualaf, ya. Begitu juga pernah kita suruh pilih di Masjid Raya atau di Masjid Oman atau di Masjid Harun Silmi. Itulah tugas saya selama ini. Tapi beberapa minggu yang lalu ada juga di Masjid Cilmi yang masuk Islam, ada orang Tionghoa. Itu lewat orang lain, ada yang kadang-kadang lewat kita kan. Yang penting kita selalu berbuat baik kepada orang. Kita gunakan media-media yang ada untuk berdakwah, dakwah ilallah, dakwah kepada Allah supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat. Jadi Putra, tidak masalah Anda belajar agama di Google. Tetapi setelah Anda mahir, nanti menjumpai ulama, menjumpai Tengku Mimu, menjumpai orang alim, begini Tengku, benar? Benar misalnya dikatakan oleh Tengku, sudah sah ilmu itu. Tapi kalau misalnya keliru, Tengku itu, ulama-ulama kita itu akan memperbaiki, kesalahan itu. Cuma berhati-hati juga belajar agama di Google. Seperti saya katakan, kadang-kadang orang Kristen menukar nama. Mereka tulis misalnya tentang Isa, tentang Yesus Kristus. Jadi bukan versi Quran, ditulis versi Injil. Itu haram, tidak benar. Misalnya versi Quran, Nabi Isa masih hidup. Versi Injil, Nabi Isa sudah mati. Itu sebagai contoh. Jadi tidak boleh menggunakan agama lain untuk cerita-cerita keimanan. Misalnya di orang Kristen itu malaikat tidak punya nama. Semua malaikat, mereka percaya adanya malaikat. Tapi mereka tidak mengenal Jibril, Israfil, Mikail, tugas-tugasnya tidak kenal. Tidak sesuai dengan kita. Kalau kita orang Islam, kita tahu Jibril yang membawa wahyu, Israel yang mencabut nyawa, kan begitu. Israel yang Mikail yang mengatur alam, membawa hujan. Jadi jangan belajar tentang tauhid ini dengan agama yang lain. Belajarlah dengan Islam, dengan guru Islam, dengan orang Islam. Maka belajar langsung lebih baik ketimbang lewat Google. Walaupun lewat Google pun tidak dilarang, karena Google itu hanya sebuah media. Iya. Udah perkembangan zaman digital. Iya. Itu untuk mempercepat akses informasi semua. Sebenarnya istilah-istilah Syekh Google itu kurang tepat. Kurang tepat. Seolah-olah Google itu manusia. Kalau Syekh itu kan manusia. Google ini media. Sedangkan yang nulis lewat Google itu luar biasa, ulama-ulama besar, alumni Timur Tengah. Jadi ilmunya sahih, ilmunya bagus,
tidak masalah. Jadi bukan Google itu guru kita. Guru kita yang nulis itu. Saya tafsir. Katakanlah tafsir Quraisy Shihab, Al-Misbah, itu lengkap di Google. Begitu juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tafsir Sahih Qutb lengkap di Google. Kan tidak dilarang untuk membaca. Tapi bahaya juga bagi orang-orang awam. Takut nanti disulap oleh orang-orang yang non Islam. Atau diadu domba sesama Islam. Cukup berbahaya. Tapi Ustadz, ada satu aplikasi selama ini, ada aplikasi game tentang Islam, tentang sejarah Islam juga ada, aplikasi game tentang kerajaan. Itu saya masih khawatir siapa yang buat aplikasi itu, sehingga sejarah Islam juga ada di game itu. Yang mendirikan universitas pertama juga orang Islam memang betul orang Islam yang pertama. Nama-nama juga ada. Nah, sehingga dalam kerjaan itu, dalam game itu, game kerajaan memilih perang. Cuma saya masih khawatir siapa yang membuat aplikasi itu Hasan. Iya. Makanya kita tidak mesti khawatir, yang penting isinya. Apakah isinya benar atau isinya tidak benar? Misalnya orang Islam juga banyak mazhabnya. Kalau dibuat oleh Ahlussunnah wal Jamaah, artinya hampir 90% benar, gitu kan? Tapi coba bayangkan kalau dibuat oleh orang Syiah, itu hampir 90% tidak benar. Gitu. Atau dibuat oleh kaum lain, Islam modern di Jakarta itu Islam Islam modern Islam Nusantara. Nusantara masih lumayan lah, tapi ada Islam ini. Islam liberal, bukan? Liberal, ya. Oh ya. Itu berbahaya karena mereka memang sesat, tidak percaya hari kiamat, tidak percaya ada siksa kubur, siksa neraka. Sebenarnya Islam liberal itu harus dikeluarkan, bukan lagi Islam mereka itu. Jil lah. Jil sudah berani mengatakan Masjidil Aqsa itu bukan masjid yang ada di Palestina. Karena waktu Nabi Isra Mi'raj tidak ada itu baru dibuat di zaman Marwan bin Hakam. Berarti Masjidil Aqsa tempat Rasulullah Isra Mi'raj bukan di Palestina. Jadi pikiran-pikiran mereka itu banyak yang bertentangan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah besok kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Ada nama yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.